Salam saudara terkasih dalam Yesus Kristus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Pada hari ini, akhir pekan, kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menuntun kehidupan kita. Dan biarlah firman itu yang menyegarkan kita, mengingat tentang kasih yang diperbuat Allah bagi kehidupan kita. Sehingga kita melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam segala apa yang kita lakukan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Lukas 13 ayat 17. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Gabe maila masude akka aloni Jesus harani alus nei, tapi anggo halak na asingi jok rohana mide sude hahomangan nani bayan ni Jesusi. Dalam bahasa Indonesia, dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, perikop ini menceritakan tentang kesembuhan seorang yang sudah lama sakit bongkok di dalam rumah ibadah di waktu hari Sabat. Kesembuhan itu merupakan karena yang sakit itu datang ke Yesus dan Yesus menyembuhkannya. Pada waktu itu para kepala ibadat dan juga orang-orang yang mengerti tentang Taurat mengkritik Yesus mengapa dia menyembuhkan pada hari Sabat. Bukankah banyak hari-hari yang lain untuk menjadi menyembuhkan? Itulah yang menjadi perdebatan pada saat itu. Sehingga Yesus mengatakan bahwa, bukankah engkau juga melepaskan lembumu pada hari Sabat? Mengapakah orang yang sudah sakit bertahun-tahun ini tidak bisa untuk disembuhkan pada hari Sabat? Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam sistem Yahudi memang mengingat kepada Sabat itu merupakan sesuatu yang sangat penting dan dipelihara sampai pada saat ini. Ada beberapa aturan-aturan yang menjadi penjabaran daripada Sabat yang selalu dipelihara ketat, yang dianggap menjadi sesuatu yang berdosa ketika melanggarnya. Pada hari Sabat, banyak pekerjaan yang harus diberhentikan, termasuk melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari, sehingga mereka akan menjadi melakukan aktivitas dengan beribadah, berteduh di bawah kaki Tuhan. Pada hari Sabat orang tidak akan menjadi memasak, atau pada hari-hari tertentu mereka tidak akan Sabat, mereka tidak akan menghidupkan lampu atau mematikan lampu. Bahkan mereka akan menjauhkan daripada melakukan aktivitas seperti menyikat gigi, membuat parfum ke tubuhnya, dan lain sebagainya. Dan sangat banyak aturan-aturan Sabat tersebut. Dan apabila itu dilanggar, dianggap adalah sebagai berdosa. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, pada firman ini merupakan sesuatu yang wajar ketika kepala rumah ibadat mempertanyakan tentang apa yang diperbuat Yesus di dalam hari Sabat itu. Namun, ada sesuatu ungkapan daripada Yesus yang mengatakan, bukankah engkau juga melepaskan lembumu pada hari Sabat? Dan mengapa kalau melepaskan orang yang sakit tidak bisa dilakukan pada hari Sabat? Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, aturan yang diperbuat itu ternyata hanya merupakan pembatasan terhadap aktivitas. Aturan itu menjadi begitu kuat dan hanya memperhatikan rutinitas dan formalitas daripada sebuah aturan. Namun Yesus mau mengatakan aturan itu diperbuat adalah untuk kebaikan manusia. Sehingga apabila itu menyangkut kepada manusia, lakukanlah yang terbaik sewaktu ada kesempatan. Karena pas waktu itu adalah Sabat, apa salahnya kalau menyembuhkan pada Sabat? Karena memang kesembuhan itu
beban daripada penyakit itu begitu mendalam, sehingga kesembuhan itu merupakan sesuatu yang dinanti-nantikan lama oleh yang bersangkutan. Tidak adakah hari lain itu yang dipertanyakan oleh para pemuka agama? Saudara, ternyata mereka belum sampai kepada selagi ada kesempatan lakukan yang terbaik. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Ketika berjumpa, maka Yesus melakukan pelayanannya untuk menyembuhkan orang yang sakit tersebut. Artinya, ketika kita melakukan ibadah kita, ketika kita mengamalkan daripada agama kita, yang terpenting adalah apakah dampaknya menjadi yang terbaik bagi manusia. Apakah itu merupakan sesuatu ungkapan kasih, sehingga kasih itulah yang lebih besar, bukan aturan yang menjadi lebih besar. Ketika kasih yang lebih besar, memang kasih itu tidak akan menjadi terlepas daripada aturan. Namun aturan itu bukan menjadi menghilangkan kasih. Aturan harus menjadi aktualisasi daripada kasih, sehingga apa yang kita lakukan itu adalah merupakan implementasi atas pengenalan kepada Kristus Yesus. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengingatkan kepada kita bahwa begitu pentingnya, begitu berperannya tindakan yang dilakukan untuk kemanusiaan, dan harus memiliki pemahaman bahwa selagi ada kesempatan, lakukanlah yang terbaik untuk menolong, untuk melepaskan, untuk membebaskan. Oleh karena itu, firman ini mengajak kita untuk menjadi seorang yang menjadi penyalur kasih, aktualisasi kasih, bukan hanya teori terhadap kasih. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dan penuntun bagi kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang begitu indah, mengajari kami dan menuntun kami untuk melakukan tindakan kasih, bukan hanya memahami, tapi di dalam aktualisasi, di dalam perbuatan kami sehari-hari, memperlihatkan tindakan kasih. Ajari kami melakukan firman-Mu, ajari kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah berkat Tuhan Engkau limpahkan kepada setiap orang yang mendengar firman ini. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, dan setiap orang yang datang dalam nama Tuhan, Engkau berikan damai sejahtera-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati.